untuk itulah kali kita pada pagi hari ini untuk beberapa waktu ila hari Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya kedua itu langsung saja tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kepada Bapak Ustaz. Waktu tempat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Hidayah beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam kita beribadah dan juga keistiqomahan dalam kita melakukan amalan-amalan saleh. Ini tentunya harapan dan doa kita semua. Selain kita tentunya mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu bahagia di dunia ini dan juga bahagia tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini tentunya rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan ini semua agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah apapun yang kita inginkan, maka tentunya syaratnya dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita selalu sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita sekali lagi selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang ibadah ini merupakan satu hal yang harus selalu kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini selain untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini ja'ilun fil ardi khalifah, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang harus kita lakukan di sini paling tidak ada dua hal yang harus selalu kita jaga, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah
sholat kita, atau yang kedua ibadah kita kepada sesama manusia. Ada ibadah mafdal, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga ibadah ghairu mafdal, ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dua ibadah ini sekali lagi harus selalu kita jalankan, harus selalu kita lakukan. Bagaimana setiap apa yang kita lakukan itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, bagaimana agar salat kita yang benar-benar punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dalam kita beribadah, dalam kita melakukan salat ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita salat mencari pujian dari manusia, bukan kita salat karena dikatakan maaf kita ni wong alim, kita ni wong pintar, bukan. Tapi bagaimana dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat ini kita niatkan itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika Allah ridha dengan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan apapun itu, maka insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah akan memberikan ganjaran yang baik kepada kita semua. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh kebaikan dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji Allah, kehidupan yang baik akan Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tadi kami katakan di awal, kebaikan di sini kebaikan kita kepada Allah dengan kita menjalankan perintah Allah, salat kita insyaallah selalu kita jaga. Yang kedua kebaikan